Jadi ucapan minal aidin wal faizin itu kan doa sebetulnya. Minal aidin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali pada jati diri kita. Kembali pada pusat kesadaran kita. Sehingga timbul pertanyaan, apakah kita ini sekarang sudah betul-betul kembali? Kembali menjadi jati diri kita yang asli, bukan diri kita yang palsu, bukan diri kita yang dikendalikan oleh ego, tapi diri kita yang dikendalikan oleh kesadaran. Sudah kembali? Makanya jangan buru-buru mengatakan, saya sudah memperoleh kemenangan, hari kemenangan. Menang dari apa? Kalau ada yang menang itu pasti ada yang kalah dong. Kalau kita menang, berarti kita sudah mengalahkan siapa? Mengalahkan apa? Ada nggak pertanyaan seperti itu? Padahal puasa sendiri kan artinya upafasa. Upa itu metode, upaya. Fasa itu ketinggian, keluhuran. Upafasa yang sebenarnya bukan tidak makan, tidak minum. Tapi upafasa itu sebetulnya adalah menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasu. Rahayu Sagung Dumadi. Mari kita yakinkan seluruh makhluk hidup di semesta ini senantiasa hidup berbahagia. Dimanapun mereka berada, di semua tingkatan, di setiap ruang dan waktu. Karena keberadaan setiap makhluk hidup di semesta ini direncanakan oleh sang pemiliknya. Semua yang hadir di semesta ini penting, tidak ada yang lebih penting. Semua yang dihadirkan semesta semata-mata untuk menjaga keseimbangan semesta itu sendiri. Yakinkan bahwa diri kita mulai saat ini bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Mari kita bertekad mulai hari ini, tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya dengan kata-kata kita. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan kita. Yakinkan kita menjadi sumber cahaya bagi siapapun. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan. Energi universal yang maha tunggal, yang meliputi seluruh bentuk, yang meliputi seluruh ciptaannya, yang meliputi seluruh ruang kosong tanpa batas, yang memberikan kehidupan pada semua makhluknya tanpa batas, yang cintanya tak terbatas, yang cinta kasihnya tanpa batas. Mari kita puji dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita rasakan kehadirannya. Tidak perlu lagi kita mencari Tuhan, karena dia ada bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Tidak perlu kita mencari matahari, hanya tinggal menyingkirkan saja kabut-kabut yang menghalanginya. Cahaya Allah, cahaya Tuhan tidak perlu kita cari, karena dia sudah ada bersama kita. Kita tinggal singkirkan saja semua penghalang yang menghalangi cahaya itu tidak tiba pada diri kita. Mari kita sadari kehadirannya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa menumpahkan cinta kasihnya, memenuhi segala kebutuhan kita. Walaupun dia tidak selalu memenuhi keinginan kita, karena apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik bagi kita. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi syafaat bagi kita. Ilmu yang akan didapat bisa menolong diri kita, memperbaiki kualitas hidup kita, menyehatkan spiritual kita, menyehatkan intuisi kita, menyehatkan mental kita, menyehatkan tubuh energi kita, menyehatkan tubuh fisik kita. Dengan kelembutan dan cinta, mari kita sapa asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, ini adalah pertemuan pertama setelah kita
menyelesaikan ritual ibadah yang bernama saum, puasa di bulan suci Ramadan. Dan banyak yang mengklaim kalau Idul Fitri itu katanya hari kemenangan. Ya tentu saja itu tidak salah. Tapi lebih bagus kalau kita bertanya pada diri kita. Kalau Idul Fitri itu hari kemenangan, kita ini sudah menang apa? Dan kita ini sudah berhasil mengalahkan apa? Mengalahkan siapa? Itu pertanyaan mendasar kalau bagi saya. Karena kalau menurut Al-Quran, orang yang mendapatkan kemenangan itu ada cirinya, kelihatan. Liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan azima. Jadi ucapan minal aidin wal faizin itu kan doa sebetulnya. Minal aidin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali pada jati diri kita. Kembali pada pusat kesadaran kita. Sehingga timbul pertanyaan, apakah kita ini sekarang sudah betul-betul kembali? Kembali menjadi jati diri kita yang asli, bukan diri kita yang palsu, bukan diri kita yang dikendalikan oleh ego, tapi diri kita yang dikendalikan oleh kesadaran. Sudah kembali? Makanya jangan buru-buru mengatakan saya sudah memperoleh kemenangan, hari kemenangan. Menang dari apa? Kalau ada yang menang itu pasti ada yang kalah dong. Kalau kita menang, berarti kita sudah mengalahkan siapa? Mengalahkan apa? Ada nggak pertanyaan seperti itu? Kata faizin itu dari kata fauzan, itu dalam bahasa Al-Quran. Itu di Quran surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu surat yang menceritakan tentang keterbukaan. Ada Al-Fatihah, ada Al-Fat. Al-Fatihah itu kunci pembukanya, Al-Fat itu hasilnya. Siapa yang sudah bisa menggunakan Al-Fatihah sebagai kunci pembuka untuk membuka ketertutupan dirinya, maka begitu dia keluar dari ketertutupan dirinya, dari penjara yang dibuat oleh dirinya sendiri, maka saat dia keluar, memasuki situasi baru, menjadi orang yang terbuka. Terbuka terhadap kebenaran, terbuka terhadap saran, terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap ilmu baru, terbuka terhadap pemikiran baru, terbuka terhadap kehidupan baru. Itulah yang disebut dengan Al-Fat. Makanya di Quran surat Al-Fat, sebelum sampai pada ayat liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidiyan fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalila indallahi fauzan azima. Sebelum sampai di situ ada beberapa syarat yang harus dicapai. Dan siapa orang yang dikatakan telah memperoleh kemenangan itu? Yang pertama, inna fatahna laka fathah mubina. Kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu, yaitu keterbukaan yang nyata. Tanya pada diri kita, kita sudah terbuka menerima semua realitas kehidupan ini apa adanya? Sudah tidak ada penolakan lagi? Coba tanya pada diri kita. Bisa menerima pasangan kita apa adanya? Bisa menerima setiap orang apa adanya? Sudah tidak menghakimi orang lagi? Tidak protes lagi? Sudah bisa menyayangi setiap orang apa adanya? Sudah begitu belum? Ayo tanya. Sebelum masuk pada kajian ini, saya kasih prolog sedikit. Inna fatahna laka fathah mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Ciri orang yang memperoleh kemenangan yang kedua, dia itu diampunkan segala dosanya dari yang lalu maupun yang akan datang. Ini yang diceritakan cuma dua, masa lalu dan masa yang akan datang. Ciri orang yang sudah diampunkan dosanya dari masa lalu dan masa yang akan datang, dia sudah bisa hadir di sini saat ini sekarang. Sekarang saya mau nanya, ada yang sedih nggak hari ini? Ada yang sedih nggak pagi ini? Ini saya kasih tahu nih, kalau masih ada yang sedih pagi ini, berarti kita sedang hidup di masa lalu.
Kesedihan itu karena kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran kita, ilusi pikiran kita ke masa lalu. Ada yang khawatir nggak sekarang? Ada yang takut nggak dengan kehidupan? Ada yang takut nggak dengan hari esok? Takut nggak punya uang? Takut ditinggalkan pasangan? Takut bisnisnya gagal? Ingat, itu semua bukan kenyataan. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Orang yang sudah memperoleh kemenangan, dia tidak terjebak oleh masa lalu, dia tidak terjebak oleh masa depan. Dia hadir sepenuhnya di sini, saat ini, sekarang. Menerima saat ini sepenuhnya. Itu ciri yang kedua. Sudah memiliki nggak ciri yang kedua itu? Sudah? Keren kalau sudah. Ciri yang ketiga. Inna fatahna laka fatha mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yatimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shirata mustaqim. Dia disempurnakan nikmatnya oleh Allah dan dia selalu berada di jalan Shiratal Mustaqim. Siapa orang yang disempurnakan nikmatnya? Orang yang disempurnakan nikmatnya adalah orang yang bisa melihat semua hal dalam hidup sebagai kesempurnaan. Tapi orang yang hari ini masih berpikir harusnya begini, harusnya begitu, itu orang yang sedang dijebak oleh ilusi pikirannya sendiri. Tapi orang yang bisa melihat apapun realitas yang terjadi, disukai, tidak disukai, disenangi, tidak disenangi, sudah tidak terjebak lagi oleh benar dan salah. Dia sudah bisa menerima semua hal apa adanya, dan dia bisa melihat semua sebagai kesempurnaan apa adanya. Itulah orang yang sudah disempurnakan nikmatnya. Sudah begitu? Atau masih ada yang tidak disukai di sini? Masih ada protes? Masih? Seharusnya begini, seharusnya begitu, masih? Tiba-tiba menyatakan diri memperoleh kemenangan, begitu? Lucu ya. Kita menghabiskan begitu banyak waktu, energi, bahkan uang untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, pulang kampung, mudik, macet-macetan di jalan. Dan menurut seorang peneliti dari Belanda, tidak ada katanya di dunia bangsa yang memboroskan energi hanya untuk lebaran kecuali bangsa Indonesia. Bagi saya itu tidak masalah, itu hanya sekedar persepsi dari seorang peneliti. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan momen ini untuk introspeksi diri, momen ini untuk membaca diri, tidak ada masalah. Sudah berapa tuh yang saya sampaikan? 3 ya. Yang pertama, sudah terbuka. Yang kedua, sudah bisa hadir di sini saat ini sekarang, tidak terjebak masa lalu, tidak terjebak masa depan. Yang ketiga, sudah sempurna nikmatnya. Artinya sudah bisa menerima semua hal yang terjadi sebagai sebuah kesempurnaan ilahi. Yang keempat, wa yahdiyaka shirata mustaqimah, dia selalu berada di jalan Shiratal Mustaqim. Apa Shiratal Mustaqim? Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang sudah memperoleh nikmat, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Itulah jalan Shiratal Mustaqim. Sudah berada di situ? Lalu ciri yang berikutnya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kolbunya sudah sakinah. Tahu sakinah? Sakinah itu sudah mati. Sudah seperti orang mati. Tahu orang mati? Orang mati itu sudah tidak bereaksi. Mau dimandikan pakai air panas, mau dimandikan pakai air dingin, mau dimandikan pakai air comberan, mau dikasih minyak herme, mau dikasih minyak duyung, tidak protes. Itu yang namanya sakinah, dari kata sukun. Sukun itu mati. Makanya kalau ba ketemu alif, ada fathah, itu ada tanda mati di atasnya. Ba-nya itu dibaca, ya, ba-nya dibaca tapi alifnya enggak. Tetapi ba-nya dibaca 2 harokat, ba, kan gitu. Jadi alif itu hanya membantu ba supaya dibaca panjang. Alifnya sendiri sudah mati karena ketemu sukun itu.
Itu kalau belajar ilmu tajwid kan begitu. Jadi sakinah itu dari kata sukun. Sukun itu mati. Jadi sakinah itu artinya kita sudah bisa seperti orang mati, tidak bereaksi lagi. Saya mau nanya, kalau ada orang marah-marah sama kalian, bereaksi tidak? Jujur. Kalau ada yang tidak disukai, bereaksi tidak? Terus kalian mengatakan memperoleh kemenangan? Gak malu gitu? Itu karena tidak punya knowledge. Tidak punya knowledge, tidak punya pengetahuan untuk mengukurnya. Sembrono aja. Yang jadi ukuran apa? Saya sudah tamat baca Quran 30 juz. Itu ukuran yang pertama. Padahal saat baca nggak sadar, tidak dapat pesan apa-apa ketika membacanya, cuma tamat saja. Bahkan membacanya pun pakai speaker. Dan orang tahu kalau saya rajin loh baca Quran. Gitu. Itu ukuran yang salah. Membaca kalau kita tidak sadar dengan yang dibaca dan tidak bisa mendapatkan pesan apa-apa, itu kita sedang membuang-buang energi. Oh, saya tidak batal puasa selama 30 hari. Artinya tidak makan minum siang hari, tapi marah masih, kesal masih. Padahal puasa sendiri kan artinya upah fasa. Upah itu metode, upaya. Fasa itu ketinggian, keluhuran. Upah fasa yang sebenarnya bukan tidak makan, tidak minum. Tapi upah fasa itu sebetulnya adalah menjaga diri supaya berada di kesadaran yang tinggi, di frekuensi yang tinggi, di vibrasi yang tinggi. Kenapa? Karena frekuensi yang tinggi, vibrasi yang tinggi akan menarik semua yang sefrekuensi dengannya. Tidak makan, tidak minum itu hanya salah satu sebagian kecil dari upaya untuk meningkatkan kesadaran. Karena tidak makan, tidak minum itu kesadaran kita meningkat. Kita sudah punya pengalaman. Kalau kita makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, ngantuk, kesadaran kita menurun. Itu aja. Tapi apakah kita berani menggunakan ukuran yang disampaikan oleh Allah di Quran surat Al-Fat tadi? Berani? Sudah sakinah? Sudah sakinah? Sudah tidak bereaksi lagi? Ada orang yang sedang membicarakan orang lain, padahal orang lain yang dibicarakan juga tidak tahu, kenal juga tidak, suka ikut-ikutan. Ada orang yang tidak disukai karena orang lain juga membencinya, dan kita ikut membencinya padahal kita tidak kenal, lalu membicarakannya sesuka hati kita. Masih seperti itu? Saya heran. Banyak orang yang menggunakan kain putih itu, tapi dia tidak mengerti warna putih itu apa sebetulnya. Warna putih itu secara fisika itu yang disebut dengan warna polikromatik. Sinar matahari ini putih. Kalau sinar matahari ini dimasukkan ke prisma, maka sinar matahari yang putih ini akan terurai menjadi merah, kuning, jingga, ungu, hijau. Akan terbentuk 7 spektrum warna setidak-tidaknya. Ternyata di cahaya putih itu ada warna-warni. Itu kalau saya di laboratorium sedang mengajar anak-anak didik saya selalu ajarkan begitu. Lihat ini, sinar matahari cahaya putih. Saya masukkan ke prisma kaca, terurai seperti kita melihat pelangi. Pelangi itu kan ada prisma kaca buatan semesta yang terbuat dari kabut, butiran-butiran air yang tersimpan di angkasa. Ketika sinar matahari datang, diurai itu oleh prisma itu, sehingga terbentuk yang namanya pelangi. Merah, kuning, jingga, ungu, dan seterusnya. Ada warna-warni yang terbentuk. Jadi kalau berani menggunakan baju yang berwarna putih, berarti dia sudah berani menerima setiap warna, berani menerima setiap perbedaan. Lucu ya, bajunya putih, sorbannya putih, pecinya putih, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah hujatan. Yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata menjijikan, yang merendahkan orang lain, padahal dia tidak tahu. Ini ciri orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang seperti ini mengklaim sudah memperoleh kemenangan, padahal dirinya sendiri belum damai. Orang yang sudah damai itu tidak peduli dengan semua situasi yang di luar dirinya.
Karena kalau dia sudah menemukan tempat suci yang di dalam, semua yang di luar sempurna adanya, suci adanya, tidak perlu ada penghakiman lagi. Dan orang yang merasa dirinya paling benar dan orang lain salah di mata dia, dia masih menggunakan penghakiman menurut pikirannya sendiri. Dan ini orang belum selesai dengan dirinya sendiri. Tidak layak untuk diikuti, tidak layak untuk diteladani. Siapapun orang yang menakan dirinya apa itu, mau ulama, mau kiai, mau ustadz, kalau masih menebarkan kebencian, tidak layak untuk diikuti. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Saya suka lucu, ada orang tanya sama saya itu katanya punya iman, kadang naik kadang turun. Saya bilang, saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang imannya kayak perahu. Saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang imannya kayak ombak, naik turun. Gak ada di Quran. Di Quran hanya ada kata-kata, ya, orang beriman itu imannya selalu naik. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi orang beriman itu tidak pernah turun imannya. Imannya selalu naik. Nah, ini yang suka naik turun itu hanya perasaan aja. Perasaan seolah-olah sudah beriman, padahal belum, cuma ngaku-ngaku aja. Ya. Sekali lagi ya. Jadi di Quran tidak ada iman itu turun. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iman itu selalu naik. Dan kenapa ada yang iman yang naik turun? Itu sebetulnya perasaan seolah-olah dirinya sudah beriman, padahal imannya itu iman palsu. Yang suka naik turun itu bukan iman yang sebenarnya. Iman yang sebenarnya itu selalu naik. Nah, ciri orang yang memperoleh kemenangan, imannya selalu naik. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Saya cuma ngasih ukuran-ukuran. Karena kalau kita tidak menggunakan alat ukur, kita tuh suka merasa hebat. Lanjutkan nggak? Liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Semua instrumen yang ada pada dirinya yang dikirimkan semesta dijadikan sebagai tentara-tentara Allah yang membimbing dia menuju kepada kebaikan. Lihat saya semuanya. Orang yang memperoleh kemenangan, dia berhadapan dengan orang baik, dia berhadapan dengan orang yang tidak baik, berhadapan dengan situasi baik, berhadapan dengan situasi tidak baik, dia tahu kalau itu adalah untuk kebaikan dirinya. Begitu apa tidak? Dia tahu. Semua orang, semua situasi, semua kondisi, itu adalah tentara Allah yang mengarahkan dirinya supaya pulang kepada Allah. Gitu nggak? Saya menggunakan bahasa yang mudah ya. Bahasa tafsir yang sudah saya ekstrapolasi ke dalam bahasa yang gampang untuk dicerna. Karena kalau saya bicara tentara Allah, tidak diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, nanti kalian bingung. Tentara Allah itu yang mana ya? Taunya kan tentara Indonesia, tentara Amerika, betul nggak? Tentara Israel, tentara Palestina, yang taunya begitu. Yang tentara itu yang membawa senjata. Lihat saya semuanya. Tentara Allah itu bisa orang, bisa situasi, bisa peristiwa. Disenangi, tidak disenangi, kalau itu terjadi, itu semua adalah cinta kasih Allah untuk memanggil kita pulang ke jati diri kita. Itu tentara Allah. Kalau gitu sakit tentara Allah, sukses tentara Allah, sehat tentara Allah, orang baik tentara Allah, orang yang disebut tidak baik oleh kita tentara Allah, suami yang rewel tentara Allah, orang-orang yang tidak sabar tentara Allah. Itu semua dihadirkan dalam hidup kita untuk memanggil kita supaya kita pulang ke jati diri kita. Keren sebetulnya. Baru yang terakhir, liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha anhar. Ciri orang yang sudah memperoleh kemenangan, dia tinggalnya sekarang sudah di surga. Dia tinggal sudah di frekuensi tinggi, di vibrasi tinggi. Begitu? Sudah tinggal di surga? Sudah damai setiap saat? Sudah tenang, sudah jernih pikirannya setiap saat? Sudah tidak terganggu oleh situasi di luar diri kita? Bahagianya tidak bergantung pada orang lain? Bahagianya sudah dari dalam? Begitu? Begitu belum? Terus kata-kata saya sudah memperoleh kemenangan itu dari mana? Saya dengar itu di televisi ya. Ada yang menyampaikan selamat buat umat Islam yang hari ini sedang merayakan hari kemenangan.
Kalau saya digituin sama penyiar TV itu, mikir, saya termasuk nggak ya yang merayakan kemenangan itu? Kalau saya begitu, saya tidak langsung GR. Kita sedang merayakan kemenangan. Kalau saya mendapat timbul pertanyaan, menang dari apa? Saya sudah mengalahkan apa? Oke, sekarang saya menggunakan ukuran yang lebih sederhana lagi. Bapak Ibu, ini sudah 9 hari loh dari Lebaran. Pola makannya sudah berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Pola pikirnya berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Reaksi terhadap situasi yang namanya emosi sudah terkendali belum?